Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Fa uhayyikum tahiyyatal islam, tahiyyatan mubarakah, tahiyyat ahlul jannah. Salamullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala pagi yang penuh berkah, yang sangat indah. Kembali kita dipertemukan Allah tabaraka wa ta'ala dalam kajian rutin kita, pekanan kita yang membahas tema-tema yang sangat dekat dengan kebutuhan hidup kita, yaitu kebutuhan yang sangat urgen untuk kita perhatikan, kita landasi dengan ilmu dan bekal yang cukup, yaitu terkait dengan hubungan pasangan suami dan istri, hak-hak yang mesti diketahui oleh masing-masing yang ada pada setiap diri pasangan suami istri. Di awal kita mengucapkan puja dan puji kepada Allah serta memohon kepadanya atas nikmat iman dan Islam dan nikmat ilmu yang selalu menjadi bagian terbesar dalam setiap orang beriman kepada Allah. Bahkan pesan Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk selalu minta kepadanya ditambahkan ilmu di dalam kehidupannya. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan begitupun orang mukmin selalu berusaha di dalam hidup ini untuk belajar dan senantiasa menambah ilmu dan bekal sehingga hidup kita bisa menjadi hidup yang bermanfaat dan melahirkan kebaikan-kebaikan, menebar syariat dan menebar agama Allah Subhanahu wa taala dengan antara sesama kita, insyaallah tabaraka wa taala. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, junjungan semua umat manusia yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengikuti sunnahnya dan mengikuti syariat yang telah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, muslimina muslimat, al-musyahidina wal musyahidat, hafizakumullah wa ra'akum. Sebelum kita akan menyampaikan al-huquq, berasal dari kata haq, al-huquq, yang mana kita akan berbicara masing-masing dari pasangan kita, suami dan istri, melihat hak-hak yang mesti ada padanya dan mesti kita perhatikan untuk kita tunaikan. Istri memiliki hak yang mesti kita tunaikan dan suami pun memiliki hak yang mesti ditunaikan oleh kedua pasangan tersebut. Namun sebelum kita berbicara tentang hak-hak dari pasangan tersebut, maka saya ingin meluruskan sebuah pemahaman yang keliru cara interaksi dengan wanita atau dengan istri. Karena sesungguhnya mereka memahami dengan pemahaman keliru tersebut diakibatkan kesalahan mereka dalam memahami sebuah ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Nisa dan Yusuf. Adapun pemahaman yang keliru tersebut adalah sesungguhnya tipu daya wanita itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada tipu daya syaitan. Ini perlu kita luruskan kaum muslimin, kaum muslimat, sehingga kita tidak salah cara berinteraksi dengan pasangan kita. Saya ulangi bahwa di antara pemahaman yang keliru itu adalah bahwa tipu daya wanita, tipu daya perempuan itu lebih besar, lebih berat daripada tipu daya syaitan. Mereka mengambil sebuah pemahaman dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, "Inna qaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ini Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 76.
Dan mereka bandingkan dengan tipu daya wanita yang mana Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat 28. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya mereka itu, yakni para perempuan itu adalah sangat besar. Famin hadzal muntalaq, dari dua ayat ini ada sebagian orang-orang berinteraksi dengan wanita dengan cara yang tidak pantas, dengan cara yang tidak baik, bahkan lebih buruk cara muamalah mereka daripada dengan syaitan. Dan ini perlu kita luruskan di depan sehingga kita berjalan dengan benar dan kita bisa berbuat dengan panduan. Pemahaman yang salah ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati lemahnya tipu daya syaitan itu, maksudnya adalah jika dibandingkan dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tipu daya syaitan jika dibandingkan dengan kuasanya Allah, dengan kekuasaannya Allah, dengan kemuliaannya Allah dan kebesaran Allah, tidak ada apa-apanya. Allah memiliki ilmu yang sangat hebat, memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa, memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh syaitan. Syaitan jika dibandingkan dengan apa yang Allah miliki, maka tentu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Maka jangan salah kita membandingkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Adapun tipu daya seorang wanita itu agung disebutkan di sini bin nisbati li kaidi Yusuf. Ini jika kita bandingkan tipu daya wanita itu dengan tipu daya dengan gaya Yusuf alaihissalam, itu sangat lemah. Maka kata para ulama, fala wajhal muqaranah baina qaidin nisa'i wa qaidis syaitan. Maka tidak pada tempatnya kita membandingkan antara tipu daya syaitan dengan tipu daya wanita. Bukan pada tempatnya kita membandingkannya. Karena tipu daya syaitan, sekali lagi kita katakan, dia lemah di hadapan kuasa dan kebesaran Allah. Dan adapun tipu daya wanita lebih besar, lebih hebat jika dibandingkan dengan tipu daya Yusuf alaihissalam ketika itu. Fa'ala hadza naqul, maka dengan ini kita katakan kaum muslimin, kaum muslimat, setelah kita memahami maksud dari kedua ayat tersebut, kita harus berlaku baik dan bersikap mulia kepada pasangan kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memandu kita rifqan bil qawarir. Inilah sikap yang pantas kita berikan kepada pasangan kita, yaitu berlemah lembut dengan gelas-gelas kaca. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan para wanita itu dengan gelas-gelas kaca. Gelas kaca mesti dijaga. Kalau dibiarkan terletak di bawah, dia akan kotor, bahkan mungkin bisa tertendang dan pecah. Artinya bahwa wanita mesti kita berinteraksi dengannya dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang penuh dengan kasih sayang. Ini pesan Nabi yang mulia, dan Nabi alaihissalatu wassalam telah menjadi tauladan dalam hal ini. Nabi SAW telah menjadi pelopor terhadap apa yang dia sampaikan kepada kita dan diikuti pula oleh para sahabat-sahabat yang mulia, bagaimana mereka memperlakukan pasangan mereka. Maka perlu kita ketahui bahwa kita berinteraksi dengan makhluk yang halus perasaannya, bukan halus fisiknya, gitu ya. Kita harus memahami bahwa wanita itu memiliki perasaannya berbeda dengan perasaan kita, yang penuh dengan kasih sayang, kelemah lembutan, dan mesti kita memahami perasaan-perasaan seorang wanita sehingga kita betul-betul memahami itulah yang Allah berikan pada diri mereka. Maka sebelum kita berbicara lebih detail tentang hak-hak pasangan suami istri, di depan saya ingin menyampaikan sebuah logika yang mudah-mudahan bisa mendekatkan pemahaman kita. Sebuah contoh, bukan logika. Sebuah contoh yang bisa terjadi itu dalam kehidupan kita.
andai dalam kehidupan rumah tangga kita memiliki seorang pembantu yang bekerja membantu keluarga kita, membantu membersihkan rumah kita, maka kita sebagai tuan rumah memperlakukan pembantu kita dengan cara yang baik, dengan bicara yang sopan, dengan akhlak yang mulia. Bahkan di akhir atau di awal bulan kita memberikan hadiah, kita memberikan imbalan dari apa yang telah dia kerjakan di rumah kita dengan imbalan yang layak bagi dia. Ini adalah pembantu. Namun jika kita tarik kepada pasangan kita, maka tentu lebih berhak untuk kita berikan perilaku yang baik dan akhlak yang mulia. Tidak hanya sekedar dia membuatkan makan dan minum saja, namun bahkan dia akan melindungi kita dan bahkan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Bahkan pasangan kita melayani, bahkan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang dihadapi, yang diberikan sejak kita mulai akad sah dengan walinya. Maka tentu ini di atas hal yang apa yang kita sebutkan, di luar apa yang kita sampaikan tadi. Sesungguhnya hak-hak sangat banyak yang mesti kita ketahui, dan jangan kita salah bersikap di dalam memberikan interaksi kepada pasangan kita. Ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah. Fala syakka, wa tidak kita ragukan bahwa seorang wanita yang salihah adalah sebaik-baik nikmat dan seagung-agung nikmat yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat Islam. Pasangan yang baik dan salihah adalah sebaik-baik nikmat dan seagung-agung karunia yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat Islam ini. Maka wajib bagi kita sebagai suami untuk menjaganya, untuk memperhatikannya, dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat ini kepada kita. Kalau kita berbicara tentang hak kedua pasangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hubungan kedua pasangan ini hubungan yang sangat kuat. Yang ini dikenal oleh setiap generasi umat ini. Dari umat-umat sebelum kita sampai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui bahwa hubungan pasangan suami istri adalah hubungan yang kuat. Tidak ada hubungan yang paling kuat di dalam hubungan muamalah kita sesama manusia daripada hubungan pasangan suami istri. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengikat hubungan baik tersebut dengan al-mawaddah wa rahmah. Hubungan yang penuh dengan cinta dan kasih. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah ciptakan bagi kita semuanya dari diri kita pasangan-pasangan kita. Tujuannya apa kaum muslimin? Litaskunu ilaiha, agar kita merasa tenang kepadanya. Nah, tentu ini ayat perlu kita tadaburi bersama. Lihat urutan ayat. Allah jadikan dari diri kita pasangan kita. Allah jadikan dari diri kita pasangan kita. Tujuannya adalah litaskunu ilaiha. Maka wanita itu sebagai wadah, sarana untuk mendatangkan ketenangan. Dan untuk mengikat kedua hubungan tersebut, Allah jadikan antara kedua pasangannya wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan antara keduanya saling cinta dan kasih. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Nah, dari ayat ini tentu bisa kita pahami bahwa hubungan pasangan suami istri merupakan hubungan yang kuat dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kebesaran Allah, Allah menciptakan masing-masing dari kita dan bisa bersatu hidup, ya, yang mana masing-masing memiliki karakter dan kehidupan berbeda-beda, namun Allah pertemukan dalam sebuah akad yang indah, yang berkah,
sehingga melahirkan anak-anak yang baik dan bertakwa pula. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Maka kalau kita berbicara tentang al-mawaddah wa rahmah di dalam hubungan pasangan suami istri, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pasangan itu seperti pakaian. Agar kita bisa memahami kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa pasangan itu adalah seperti pakaian. Sebagaimana Allah katakan walahudna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Maka karena dia adalah pasangan kita dan kita adalah pasangannya, di dalam apa kaum muslimin? Fal mar'atu libasu zauji wa sitruhu wa sakinatuhu wa hudu'u qalbi. Bahwa wanita itu adalah pakaian bagi laki-laki, adalah sitir yang akan melindungi, adalah ketenangan baginya, adalah kenyamanan, wa ya ummu waladi, dan dia adalah ibu dari anak-anaknya, wa syarikatu hayati, dan teman hidupnya. Maka itu perempuan memiliki hak-hak yang mesti ditunaikan oleh suaminya, sebagaimana Allah berpesan kepada kita walahudna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana mereka memiliki hak atas kita, kita pun memiliki hak atas wanita tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya menyebutkan ala inna lakum ala nisaikum haqqa wali nisaikum alaikum haqqa. Ketahuilah sesungguhnya bagi kalian atas wanita-wanita kalian ada hak yang mesti ditunaikan, dan bagi wanita kalian pun ada hak yang mesti ditunaikan kepada kalian. Islam memperhatikan keseimbangan sehingga berjalanlah rumah tangga ini dengan penuh cinta dan penuh kasih dan mendatangkan kenyamanan, ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, fa'ala ar-rajulil muslim, naklah setiap laki-laki muslim ayyafham hadhil huquq. Naklah dia faham hak-hak yang mesti yang ditunaikannya. Dan naklah dia berkasih sayang kepada keluarganya dan menunaikan hak tersebut dengan sepenuh hatinya. Tunjukkanlah ridha kepadanya dengan cara menyebutkan, bahkan membuktikan cinta itu sampai cinta itu kekal dan sampai cinta itu erat di antara hubungan kedua pasangan tersebut. Jangan biarkan, jangan beri kesempatan, jangan beri peluang kepada syaitan untuk memecah hubungan kedua pasangan. Jangan beri celah kepada syaitan untuk mengakhiri akad yang kuat tersebut, ikatan yang suci tersebut. Jangan biarkan syaitan untuk menjadikan kedua pasangan bermusuh-musuhan, bahkan mungkin akan menjadikan mereka berpisah. Karena di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu sarayah, kemudian dia mulai mengutus utusan-utusannya, fa'atnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Jadi prajurit yang paling dekat dengan komandannya adalah orang yang paling kuat, yang paling dahsyat ujian yang dia lakukannya, fitnah yang dia berikannya. Yaji'u ahaduhum fayaqul, ada yang datang kepada komandannya dan berkata, fa'altu kadza wa kadza, aku lakukan ini dan aku lakukan itu. Fayaqul, maka komandannya mengatakan, ma sana'ta syai'a, wa engkau tidak melakukan apa-apa kepada manusia. Ketahuilah kaum muslimin bahwa fitnah yang paling besar itu adalah fitnah yang diberikan. Kita lihat nanti ujung daripada hadis ini. Jadi kalau seseorang disibukkan dengan dunia, dilalaikan dengan zikir, dilalaikan dengan perbuatan baik, maka dikatakan oleh komandannya, ma sana'ta syai'a, engkau belum berbuat apa-apa, engkau tidak punya prestasi apa-apa. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian ada yang datang kepada komandannya mengatakan, ma taraktuhu, aku tidak tinggalkan dia hatta faraqtu bainahu wa baina imra'ati, sampai aku memisahkan dia dengan pasangannya.
dipepet terus oleh syaitan, oleh iblis. Dipepet terus kemana, kemudian dikasih gambaran-gambaran buruk kepada pasangannya, dikasih gangguan di dalam hatinya, diberikan was-was, diberikan dhon, dibangkitkan amarahnya, kemudian dijadikan hubungan keduanya pecah, hubungan keduanya hancur, dan sehingga suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Qala, maka kemudian ini dilaporkan kepada komandannya, maka komandannya mengatakan faidnihi min, maka dia didekatkan darinya, wa yaqul ni'ma anta, kamu adalah sebaik-baik prajurit. Nah, ini harus kita sadari bersama kaum muslimin. Ketika hubungan mulai pecah dan hubungan mulai retak, dan harus kita sadari bahwa ada makhluk yang gembira, ada syaitan yang senang dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Dan betul bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak mungkin tidak ada masalah. Kalau kita melihat sejarah manusia terbaik baginda kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia seorang nabi yang maksum, dan di dalam kehidupan rumah tangga sebagai manusia tetap terjadi ada masalah-masalah kecil yang itu akan mudah untuk diselesaikan. Yaitu menunjukkan terjadi masalah dalam rumah tangga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dia sebagai manusia biasa, menunjukkan suatu hal yang bisa kita terjadi sama kita dan juga terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun ada hal yang mesti kita ingat, bahwa ketika masalah itu terjadi, tidak lantas kita mengatakan siapalah saya, ya, saya bukan nabi dan rasul, dan siapalah saya bukan orang baik, dan sehingga dia putus asa dari apa yang terjadi tersebut. Tidak. Jangan berdalil dengan tidak mau memperbaiki diri dengan alasan rumah tangga Nabi pun juga terjadi masalah. Kita sebagai manusia berusaha untuk mengurangi, bahkan mengecilkan peluang-peluang pertikaian tersebut. Andai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, maka selesaikan dengan cara baik dan duduklah dengan cara yang baik pula, dan bicaralah dengan cara yang baik sehingga kita dapatkan solusi dalam permasalahan yang kita hadapi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan rumah tangganya suatu ketika pernah terjadi di mana Aisyah meninggikan suara, ya, pertikaian, perselisihan antara Nabi dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bapak beliau Abu Bakar As-Siddiq izin masuk untuk menengahi permasalahan kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang, maka kemudian tak lama permasalahan tersebut selesai, dan akhirnya rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali seperti semula. Nah, hal seperti ini kaum muslimin, saya kasih contoh seperti ini bukan berarti kita mengurangi ta'zim kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita menilai bahwa rumah tangga Nabi saja terjadi dan ini menunjukkan sesuatu yang tidak wajar. Bukan. Tetapi ini menunjukkan betapa itulah sifat manusiawi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa jadi terjadi sama kita. Sama Nabi saja dan keluarganya terjadi, apalagi sama kita. Artinya ketika masalah itu hadir di tengah rumah tangga kita, maka segera kita berpandu kepada panduan agama sehingga kita mendapatkan solusi yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga kita tersebut. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Wa min al-huquqiz zawjiyah lizauj, ya, lizaujah, di antara hak yang pertama kali yang diberikan adalah mahar. Mahar dalam Al-Qur'anul Karim disebut dengan sedekah atau sadaq. Apa itu mahar? Al-mal. Ini ketika kita mulai menikah, artinya memulai nazar, kemudian kita sepakat akan menikah, ada hak yang pertama yang mesti kita tunaikan kepada pasangan kita, yaitu mahar. Mahar adalah hak yang haknya sepenuhnya milik istri. Bahkan bapaknya, mertua kita, calon mertua kita tidak berhak untuk menguasai mahar tersebut. Apa itu mahar atau as-sadaq? Huwal mal alladhi ta'khudhuhu al-mar'a tantafi' bihi wahdaha bisababin nikah. Itu sebuah harta yang diambil oleh wanita dan dimanfaatkan olehnya disebabkan pernikahan dan akad antara kita dengan walinya. Wa hukmuhul wujub. Hukum memberikannya adalah wajib.
Wa dalilu dzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala, ya seperti mana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah pada wanita-wanita itu sedekah mereka sebuah nihlah. Nihlah ini sebuah nihlah pemberian. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Allah Subhanahu wa taala fa'adafa Allah dalam ayat ini sadaqat ilaihinna wal idafa fiha idafatu milk. Ini menunjukkan sadaqatihinna, ya, menunjukkan kepemilikan seorang wanita. Fadalla hadza ala anna al-mahra haqqun lil mar'ati tantafi'u bihi wahdah. Harus kita fahami bahwa mahar adalah haknya seorang wanita yang kita berikan kepadanya. Karena Allah katakan sadaqatihinna, kata para ulama, idafah Allah kepada dhamir hunna menunjukkan idafatu milkin, menunjukkan idafatu milkin, kepemilikan. Wa laysa li ahadin intifa' bihi, tidak ada orang yang berhak untuk bisa mengambil manfaat dari mahar tersebut hatta walidain, sampai kedua orang tuanya, wa aqrabul aqrabina ilaiha, atau orang yang paling dekat dengannya. Illa idza azinat lahum fi dzalika an ridaha, kecuali memang ia izinkan atas ridanya, wa tibi nafsiha wa hurriyati iradatiha, atau bukan karena paksaan. Jadi bisa mahar itu dimanfaatkan oleh orang tua atau siapa saja atau suaminya jika seandainya itu atas keinginan wanita, atas ridha dan tidak ada atas paksaan. Tetapi itu semua kaum muslimin, kaum muslimat karena ridha ridha istri terhadap apa yang didapatinya. Artinya bahwa hak pertama yang mesti kita berikan kepada istri kita adalah mahar. Itu hak sepenuhnya milik pasangan kita. Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Ujurahunna bil ma'ruf ini juga menyatakan betapa wajibnya kita membayarkan mahar kita kepada mereka. Allah Ta'ala juga mengatakan fa'atuhunna ujurahunna faridah. An-Nisa 24 dan 25. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Wa idza a'tatil mar'atu mahraha li ahad bisabab muqada'a aw ikrah aw haya aw khauf fal mahru haramun ala man akhadahu wa akala. Andai terjadi dalam kehidupan kita bahwa mahar yang dimiliki oleh istri diambil secara paksa, diambil secara rampas, atau diambil secara tipu daya sehingga barang mahar itu tersebut sampai kepada kita, kepada siapa yang memakannya, maka ternyata apa yang dimanfaatkan dari harta tersebut, hasil yang diambil, nilai yang dikuasai dari harta mahar tersebut adalah perkara yang tidak baik dan haram untuk kita nikmati. Sekali lagi, sama kita mengambil hak orang lain yang bukan tanpa izinnya. Sama kita mengambil hak orang lain dengan secara zalim. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Inilah Allah katakan ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Di sini betapa besarnya dosa yang dimiliki oleh seseorang yang merampas, yang mencuri atau mengambil secara paksa mahar yang dimiliki oleh wanita tersebut. Maka inilah di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan betapa mahar itu adalah hak seorang istri yang mesti kita berikan dan hukumnya adalah wajib. Kalau kita lihat dalam timbangan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita sampaikan di dalam pembahasan bahwa kita lihat setiap hak itu dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Wa minas sunnah, faqad akhraj al-Bukhari wa Muslim an Anas ibn Malik radhiyallahu taala an. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas, anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abdurrahman ibn Auf berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajtu imra'atan, aku menikahi seorang wanita. Faqala, kemudian Nabi SAW
mengatakan, apa maharnya? Ya, coba Nabi mengatakan, apa maharnya? Qala waznu nawati min zahab. Ada biji atau sepucuk emas dari sepucuk dari emas atau sebiji dari emas. Nawat min zahab. Ya. Faqala barakallahu laka aulim walau bisyatin. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga Allah memberkahi kamu dan hendaklah kamu laksanakan walimah walau hanya dengan satu ekor kambing. Jadi di sini ketika ketika Abdurrahman mengatakan ini di awal-awal beliau sampai di kota Madinah, maka kemudian dia telah menikah. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, setelah menikah ya Rasulullah, maka Nabi menanyakan, apa mahar kamu? Maka dia mengatakan, nawatu min zahab. Ya, ada sedikit emas, sebutir emas. Kemudian Nabi SAW mendoakannya, barakallahu laka aulim walau bisyatin. Hendaklah Allah, semoga Allah berkahi pernikahan kamu dan lakukanlah walimah walau hanya sekedar dengan satu ekor kambing saja. Alhamdulillah, ini merupakan perintah dari Nabi dan ada dua hal yang mesti kita ingat. Pertama tentang mahar, yang kedua tentang walimah. Dan Nabi berpesan walimah itu adalah penting karena sebagai bentuk pemberitahuan kepada orang. Kalau bahasa iklannya hari ini, untuk kita memberitahukan kepada orang kalau dia sudah menikah, sehingga tidak ada prasangka buruk ketika kita membawa istri kita, ini kapan pula orang ini menikah gitu kan. Sementara tidak diketahui dan tidak ada undangan yang sampai kepada masyarakat. Maka ini syariat yang mesti kita tunaikan, yaitu mahar yang mesti kita berikan kepada pasangan kita. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqtiq Safiyah wa ja'ala itqaha sadaqaha. Dan bebaskanlah Safiyah dari budak, kemudian jadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Wa ghairu dzalika minal adillah, dan masih banyak dalil-dalil yang lain, wallati tadullu ala wujubi sadaqil mar'ah, yang menunjukkan betapa pentingnya wajibnya mahar seorang wanita. Wa hadza ma ajma' alaihi al-muslimun, dan ini merupakan ijma' kaum muslimin, kama dzakara dzalika Ibnu Qudamah fil Mughni, sebagaimana yang disebutkan pula oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Dan Islam mengingatkan kita, wa qad hadzara al-Islam min khida'il mar'ati wa akli mahriha. Jangan sampai kita berlaku curang kepada wanita. Jangan sampai kita menipu para wanita dan memakan maharnya. Tawa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam man fa'ala hadza bi ashaddil wa'id. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan betapa besar ancaman yang Allah berikan, yang Nabi sebutkan. Faqad akhrajal Hakim bi sanadi hasanul Albani. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna a'zama dzunub indallah, sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah, rajulun tazawwaja imra'atan, seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, falamma qada hajatahu minha, tatkala dia telah menunaikan hajatnya, talaqaha wa dhahaba bimahriha, dia menjatuhkan talak dan dia membawa mahar yang telah diberikannya. Wa rajulun ista'mala rajulan fadhahaba bi ujratihi wa akhar yaqtulu dabatan abatha. Yang kedua adalah laki-laki, ya, ia laki-laki yang mempekerjakan orang lain, kemudian dia ambil upahnya tersebut, tidak memberikan upahnya kepada orang yang telah dipekerjakannya. Ini juga merupakan ancaman yang sangat besar baginya. Kemudian wa akhar yaqtulu dabatan abatha, seorang yang membunuh hewan tanpa ada tujuan dan manfaat yang ingin diambil, hanya membunuh begitu saja, tidak. Maka inilah tiga kelompok orang yang memiliki dosa yang besar di sisi Allah. Seorang wanita yang dinikahi, kemudian setelah dia menunaikan hajatnya, dia menjatuhkan talak dan membawa maharnya. Yang kedua, yang mempekerjakan orang lain, lalu kemudian dia makan hasil upah yang seharusnya diberikan kepada orang tersebut. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang membunuh hewan-hewan tanpa ada tujuan dan tanpa ada maslahat.
dalam silsilah sahih disebutkan. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Kemudian di antara hak-hak yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang mesti kita perhatikan dalam hubungan pasangan suami istri kita, ayuhsinal mu'asyaratu bil ma'ruf, atau dalam bahasanya husnul ushrah, yaitu berhubungan, berinteraksi, bermuamalah dengan cara yang baik. Ini di dalam Islam sangat ditekankan kaum muslimin, menjadi perkara yang penting. Maksud husnul ushrah itu adalah ihsanus suhbah, bersahabat dengan cara yang baik. Wa kafal adza, kita tutup jalan-jalan keburukan. Wa adam matal huquq ma'al qudrah, kita tidak memberikan haknya dan kita tidak menahan haknya, dan tidak kita menunda-nunda untuk memberikan haknya dengan kemampuan yang kita miliki. Kita mampu, tapi kita tunda-tunda untuk kita berikan. Ini tidak benar. Wa izharil bishr, wat talaq, wal imbisat. Di antara bentuk husnul ushrah itu adalah bersahabat dengan cara yang baik, dengan santun, penuh kasih sayang, lemah lembut. Kemudian kita menutup jalan-jalan keburukan. Kemudian kita menunjukkan kasih sayang dengan cara tersenyum, kemudian muka yang ceria, ke hati yang lapang kepadanya. Wa hiya wajibatun 'ala zauj. Ingat kaum muslimin, para suami khususnya, ini adalah kewajiban bagi kita. Wal aslu fiha qauluhu subhanahu wa ta'ala, adapun dalil dalam hal ini adalah firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kita mempergauli mereka, berinteraksi dengan mereka, bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat, menyebutkan makna daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak hanya kita memberikan hak dari sisi harta, nafkah, tapi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, tayyibu aqwalakum lahunna. Itu dia, memperbaiki pola bicara kita. Termasuk husnul ushrah itu adalah dengan pola bicara. Kita panggil istri kita dengan panggilan yang baik, itu masanya husnul ushrah. Kita panggil dia dengan panggilan yang indah, husnul ushrah. Kita jauhkan dengan panggilan-panggilan jelek, itu merupakan husnul ushrah. Wahassinu af'alakum, wahassinu af'alakum wa ya'atikum bihasbi qudratikum kama tuhibbu minha. Di antara husnul ushrah adalah kita berpenampilan baik, kita berpenampilan indah sesuai dengan kemampuan kita, sebagaimana kita menginginkan keindahan darinya. Di kita, pakaian kita bersih, celana kita rapi, tampilan kita menarik, rambut kita disisir, kita kelihatan bersih. Ini hak yang mesti kita tunaikan kepada pasangan kita, sebagaimana kita menuntut mereka untuk berpenampilan indah kepada kita. Ini juga bagian daripada husnul ushrah. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, faf'al anta biha mithlah. Dalam engkau lakukan seperti apa yang dilakukan, sepertinya. Persis sama. Ketika kita menginginkan istri kita bicara baik kepada kita, maka tentu kita lebih utama untuk lebih dahulu berbicara baik dan berlemah lembut kepada pasangan kita. Menutup jalan-jalan keburukan, dan kita berpakaian indah, berpakaian rapi, berpenampilan bersih, sebagaimana kita menginginkan istri kita juga berpakaian indah kepada kita. Maka kata Imam Katsir, kita lakukanlah itu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, walahudna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Artinya apa? Kedua pasangan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kalian gauli mereka, istri kalian dengan cara yang baik. Maka Allah juga menyebutkan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Begitu juga bagi mereka, bagi para istri, mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, seperti yang telah diwajibkan kepada mereka agar berbuat baik pula. Jadi ketika kita meminta istri kita untuk berpenampilan indah, bicara baik, maka kita lebih utama untuk melakukan hal tersebut. Nabi SAW telah memberikan sebuah jaminan di dalam sebuah hadisnya, khairukum
khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Saya ulangi, ini harus kita jadikan moto hidup kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kita ini para suami adalah yang terbaik kepada pasangannya, kepada keluarganya, dan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang terbaik kepada keluarga saya. Maka yang terbaik di antara kita para suami bukan yang terbaik kepada sahabatnya di kantor, bukan yang terbaik kepada mitra yang bisnisnya, bukan yang terbaik itu yang bersikap baik kepada orang yang di luar rumah, bukan. Tetapi yang terbaik itu adalah orang-orang yang berperilaku baik kepada keluarganya. Di ukuran seseorang itu baik di mata Allah Azza wa Jalla bukan dilihat dari bagaimana sikapnya kepada orang di luar rumahnya, tetapi dia harus diukur dari sikapnya kepada keluarganya. Orang yang hebat itu, orang yang mulia itu orang yang baik kepada keluarganya, bukan sebaliknya kepada orang lain. Kepada orang lain luar biasa lembutnya, ngomongnya santun, bicaranya indah, menunjukkan kasih sayang. Tetapi ketika pulang ke rumah, kepada berhadapan dengan pasangannya, maka dia mulai berubah. Kalau di luar menjadi makhluk halus, bicara maksudnya dengan cara yang halus. Kalau di rumah dia menjadi makhluk yang kasar atau bicara dengan pola yang tidak baik. Subhanallah. Makanya dalam Islam kaum muslimin, kaum muslimat, kalau berbicara tentang baiknya umat, maka dimulai dari bagaimana interaksi pasangan suami istri. Karena pasangan suami istri akan melahirkan generasi-generasi yang indah, yang akan keluar rumah sehingga akan mewarnai kehidupan masyarakat, jiran tetangga, dan masyarakat secara umum. Kalau ingin mengetahui baiknya sebuah bangsa dan negeri, maka lihatlah masyarakatnya seperti apa. Maka awali perbaikan masyarakat bangsa ini dengan memperbaiki keluarga muslim. Awali untuk memperbaiki masyarakat dengan cara memperbaiki pribadi-pribadi yang ada di rumah tangga itu. Kalau rumah tangga sudah baik, masyarakat akan baik. Dan kalau masyarakat sudah baik, maka secara otomatis bangsa dan negara itu akan baik secara umum. Maka urutan itulah yang harus kita mulai dari sekarang untuk kita benahi bersama. Sehingga ada sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika Umar ingin mengangkat salah seorang pejabat di sebuah wilayah, maka diminta datang untuk menghadap kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Sesampainya di rumah Umar, maka dia melihat Umar bermain bersama keluarganya, bermain dengan anak-anaknya, ya berkasih sayang kepada anaknya. Kemudian dia berkata dengan keheranan, "Wahai Umar, engkau bermain dengan anak-anak." Karena dalam bayangan laki-laki ini, bahwa Umar itu laki-laki yang gagah, laki-laki yang berwibawa, yang memiliki sikap yang luar biasa, dan tidak mungkin dia main dengan anak-anak. Maka pemahaman yang salah ini, pemahaman yang tidak betul ini, menjadikan Umar menyuruh dia pulang dan tidak jadi dilantik untuk menjadi seorang pejabat di sebuah negeri tersebut. Betapa Umar menjadikan sebuah timbangan yang hebat, sebuah timbangan di mana Umar menjadikan ukuran orang yang akan diangkat itu menjadi pejabat adalah orang yang baik kepada keluarganya. Sampai Umar mengatakan, bagaimana mungkin kamu akan bisa berbuat adil kepada rakyatmu, dan kamu akan berbuat baik kepada masyarakatmu, yang mereka ini tidak ada hubungan apa-apa darah dengan hubungan apa-apa denganmu. Sementara kamu dengan hubungan dengan anak kandung sendiri yang merupakan darah daging kamu sendiri, tidak bisa berbuat baik kepadanya, apalagi dengan masyarakat umum yang tidak ada hubungan darah denganmu. Maka kata Umar, pulang kamu. Pulang. Tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin, dan tidak layak untuk menjadi seorang petugas di sebuah wilayah. Maka mari kita lihat betapa Umar menjadikan sebuah barometer seseorang bisa dijadikan sebagai pemimpin. Terlihat ketika dia baik, hubungan interaksi bersama keluarganya. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah. Di dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah 229, fa imsakum bima'ruf. Fa imsakum bima'ruf ini
Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala, wa zalika tawfiyatu haqqiha minal mahri wan nafaqa. Itu kita menunaikan hak mahar dengan nafkah. Wa la ya'bas fi wajhiha bighairi dham wa la yakuna faddan wala ghalidhan wala mazharan mailan ila ghairiha. Maka kata Imam Qurtubi, jangan sampai kita bersikap kasar dan keras ya, yang memperlihatkan condong kepada yang lainnya. Tidak. Maka kepada pasangan kita hendaklah kita menjaga hubungan dengan cara yang baik, dan hendaklah kita menjaga pola kehidupan kita dengan cara yang baik pula. Wa hadhil ayah ala ijaziha, ayat yang sangat pendek ini, ila annaha jam'at kulla mahasinal usra bi anwa'ih. Namun di dalamnya terkandung berbagai macam bentuk kebaikan, berbagai macam bentuk nilai-nilai yang positif di dalamnya. Min husnil muamalati ma'az zaujah, berupa muamalah yang baik bersama pasangan, wa alla yahtaqiraha wa la yadhum ahlaha, dengan tidak merendahkan istri kita dan tidak juga menghinakan keluarganya, wa ghairi dzalika minal umur, dan yang lainnya allati la tuhibbuhal mar'ah, tentu menghina dia dan merendahkan pasangan, keluarga pasangan kita juga tidak baik. Fala yanbaghi lizauji ay yaf'alaha ma'al mar'ah, tidak pantas ini untuk dilakukan kepada pasangannya. Artinya ketika hubungan menikah itu kaum muslimin kaum muslimat, itu akan terjadi pertemuan muamalah, akan terjadi interaksi antara kedua keluarga besar. Maka sebagaimana seorang suami tidak mau dia dan keluarganya dihinakan oleh seorang wanita, pun seorang wanita tidak mau dia dan keluarganya pun kita hina dan kita rendahkan. Nah, tentu Islam sangat agung di sini, memberikan masing-masing hak, memberikan masing-masing tanggung jawab, sehingga apa yang disampaikan, apa yang kita lakukan itu betul-betul saling tumbuh dengan cara hormat menghormati, dengan cara saling menjaga dan tidak saling merendahkan. Oleh itu, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, Nabi SAW menyuruh kita agar kita bertakwa di dalam urusan keluarga kita. Melihat dengan penglihatan kasih sayang. Lihatlah Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira, wasiatkan kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada wanita. Fa innahunna awanun 'indakum, dia adalah ibarat tawanan bagi kalian. Wanita ibarat tawanan bagi kalian. Tawanan dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tawanan tidak memiliki kuasa apa-apa. Dia akan turut dan dia akan menyerah, patuh kepada tuan yang menawannya. Maka perempuan, jangan sampai kita hinakan, kita lecehkan, kita rendahkan dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada kita, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya mereka itu tawanan, maka tawanan harus diperlakukan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik pula. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, kalau kita lihat mana istausu bin nisa, itu istausu istisa'i qabulul wasiyah. Artinya bahwa Nabi mengatakan usikum bihinna faqbalu wasiyati, aku wasiatkan aku wasiatkan kepada kalian, maka terimalah wasiatku. Ini sebuah permintaan dari Nabi SAW. Maka wajib bagi suami untuk berbuat baik kepada pasangannya dan berlaku lemah lembut dan santun kepada pasangan kita. Nabi SAW telah memberikan sebuah gambaran, may yuhramur rifqa yuhramul khairu kullah. Orang yang dijauhkan dari kelemah lembutan, maka sesungguhnya dia telah dijauhkan dari kebaikan seluruhnya. Bahwa kelemah lembutan itu adalah kebaikan dan itu akan mendatangkan manfaat. Orang yang dijauhkan dari kelemah lembutan, berarti Allah jauhkan dia dari kebaikan, seluruh kebaikan. Maka kebaikan itu mesti kita jaga dengan cara berlemah lembut kepada pasangan kita. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggambarkan kondisi lemahnya seorang wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Istausu bin nisa'i khaira, kata Rasulullah. Wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada wanita.
fa innahunna khuliqna min dil'i a'waj. Maka mereka ini tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Wa ni'waja syai' fi dil'i a'lah, dan yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimahu kasartah, jika engkau meluruskannya maka dengan cara paksa maka engkau mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, namun jika engkau biarkan dia bungkuk, engkau biarkan dia dalam keadaan bengkok, maka dia akan terus seperti itu. Fastausu bin nisa'i khaira, adalah kalian berbuat baik. Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada para wanita. Ini pesan Nabi kepada kita kaum muslimin. Nabi sebutkan wanita itu tawanan, Nabi sebutkan wanita itu sebagai tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan hendaklah kita berlemah lembut dengan gelas kaca, hendaklah kita berlemah lembut dengan para wanita. Ini semua menunjukkan betapa perhatian Nabi sangat tinggi kepada para wanita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengukur tingkat kesempurnaan iman seseorang manakala dia bisa berbuat baik kepada wanita dan kepada keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaim. Yang terbaik di antara kalian semua kaum muslimin adalah yang terbaik kepada keluarganya. Jadi sekali lagi, kalau ingin mengetahui barometer baik dan tidak baiknya kita, bagaimana sikap kita kepada keluarga kita? Bagaimana perilaku kita kepada keluarga kita? Bagaimana ucapan kita kepada keluarga kita? Bagaimana sikap kita? Dan bagaimana akhlak kita kepada keluarga kita? Kalau kita ingin tahu siapa diri kita, maka lihatlah bagaimana kita memperlakukan keluarga kita. Coba lihat. Disimpel saja dalam urusan agama ini. Kalau kita ingin tahu posisi kita di sisi Allah, maka lihat. Jangan jauh-jauh melihat di seberang sana, tapi lihatlah sejauh mana perilaku kita kepada pasangan kita itu sendiri. Karena demikian, Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan, yang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, yang terbaik di antara kalian semua, kata Rasulullah, yang adalah yang paling terbaik kepada pasangannya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, walamma khataba Ali radhiyallahu taala an, ketika Ali mengkhitbah Fatimah, maka Nabi SAW katakan, hiya laka ala an tuhsin suhbata, dia akan menjadi milikmu, menjadi pasanganmu dengan syarat kamu bergaul dengan caranya, bersahabat dengan cara yang baik kepadanya. Nabi memesankan itu kepada menantunya Ali. Ali siapa? Seorang laki-laki yang kuat imannya, tangguh dan pemberani. Tapi Nabi tetap saja mengingatkan beliau agar berbaik-baik, ya, berlaku baik kepada pasangannya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak yang harus kita tunaikan kepada pasangan kita, ya, hak yang mesti kita berikan kepada pasangan kita. Nah, setelah muqaddimah ini, betapa kita harus tahu besarnya hak-hak wanita yang harus kita tunaikan. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Di antara husnus suhbah wal mu'asyarah bil ma'ruf, di antara bentuk-bentuk pergaulan yang baik dan muamalah yang baik yang mesti kita tunaikan kepada pasangan kita, hak yang mesti kita berikan kepada istri kita adalah talaqatul wajhi wal kalimat thayyibah. Ini kalau ada yang bertanya apa saja bentuk-bentuknya, yang pertama adalah muka yang ceria dan bahasa yang baik. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian merendahkan kebaikan walau hanya sedikit. Walau antalqa wa akhaka biwajhin talq, walau hanya Anda mampu untuk menghadapi wajah saudaramu dengan wajah yang ceria. Kepada saudara kita diperintahkan Nabi, apalagi kepada keluarga kita yang hidup sehari-hari bersama kita. Kalau kepada saudaranya orang lain saja Nabi menyuruh kita agar bermuka ceria kalau kita bertemu dengannya, apalagi dengan pasangan kita.
apalagi dengan pasangan kita. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan kebaikan, walau hanya sedikit. Wa antakallam akhaka, wa antukallim akhaka, wa anta munbasitun ilaihi biwajhika. Fa inna dzalika minal ma'ruf. Ketika Anda berbicara dengan kawanmu, dengan sahabatmu, dengan wajah yang ceria. Ini berbicara wajahnya dipalingkan, atau wajahnya masam. Ini bukan bentuk daripada husnus suhbah. Bukan bentuk pergaulan yang baik. Tapi bicara dengan sahabat kita, bicara dengan orang dekat dengan kita, dengan wajah yang ceria, dengan penuh perhatian dan penuh kegembiraan, maka ini menunjukkan betapa itu merupakan bagian daripada husnus suhbah. Nah, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, fahadha yakunu minal ma'rufi ma akhikal muslim al-gharib minka. Ini disuruh Nabi kepada saudaramu yang lain yang bukan keluargamu. Fama baluka idza kana wajhul munbasil zaujatika. Maka bagaimana pula panduan kamu menghadapi keluargamu dengan wajah yang berseri-seri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan kama indal Bukhari wa Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Bukankah kalimat thayyibah, ucapan baik itu adalah sedekah? Naam. Berwajah ceria kepada pasangan kita itu adalah kebaikan, dan berbicara dengan baik itu juga merupakan kebaikan dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahaqqu min az-zawjati bi hadzal ma'ruf wa hadhihi sadaqah faj'al kalamaka li zawjatika ibadah. Ya Rabb, jadikanlah ungkapan kita kepada pasangan kita itu sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lil kalimati thayyibati sihran fi qulubin nas. Ingat, bicara baik saat istri kita marah, saat istri kita mungkin tidak senang dengan kita, usahalah kita untuk berbicara dengan cara yang baik. Karena ungkapan yang baik itu ibarat sihir, menyihir hati seseorang. Betapa murkanya dia kepada kita, marah dia kepada kita, tapi kita ngomong dengan cara yang baik, lama-lama insya Allah akan hilang kemarahan di hatinya. Wa khasatan nisa, apalagi seorang wanita, fa inna ashab awatif. Ya, wanita itu adalah pemilik perasa yang sangat lembut, ya. Tuhijuhal ibtisama wal kalimat thayyib, akan sangat mudah tersentuh dengan senyuman dan ungkapan-ungkapan indah. Innal mar'ata la tahtaj ila al-mata'i wa mata'id dunya akthar mimma tahtajuhu min kalimat thayyibah. Ketahuilah, sebagian wanita tidak lebih membutuhkan kepada dunia dan seisinya dan keindahannya jika dibandingkan dari apa yang dibutuhkan terhadap kalimat-kalimat thayyibah. Anda hadirkan kepada istri harta yang melimpah ruah, nah belikan rumah, belikan mobil, tapi wajah Anda tidak seceria yang diinginkan. Anda berbicara memalingkan muka. Demi Allah, harta itu tidak akan ada nilainya di hati seorang wanita. Jika hatinya kita sentuh dengan kalimat baik, dengan wajah yang ceria, maka dia merasa dimuliakan, merasa dihormati, dan merasa dihargai. Maka inilah yang akan menjadikan dia nyaman dan menjadikan dia tenang. Fal kalimatu thayyibatu wal ittisamatul jamilah min aghlal hadaya. Hadiah yang termahal itu adalah senyuman manis dan ucapan indah yang diberikan seorang suami kepada istrinya. Lebih khusus ketika seorang wanita membantu, melayani, dan memberikan sesuatu kepadanya. Makanya istri kita kalau di dalam rumah tangga, kalau dia sudah membantu kita dalam mengurus sebuah urusan, maka ucapkan jazakillah khairan atau barakallahu fiki, a'zamallahu ajraki, dan seterusnya. Kalimat-kalimat ini perlu kita hadirkan di rumah tangga kita. Jangan kering saja. Dia ambilkan nasi, diisikan sambal, dihadirkan di tengah kita, barakallahu fik. Ucapkan jazakillah khairan. Ucapkan kalimat itu. Bukankah ini merupakan panduan Islam? Bukankah ini merupakan Nabi yang menyampaikan? Orang yang berbuat baik kepada kita, maka fakafi'u. Balasi dia, balas kebaikan itu dengan balasan yang baik. Kalau kita tidak bisa memberi dengan apa yang telah dihadirkan, maka kita ucapkan doa kepadanya. Maka ini mesti kita pahami dalam hubungan husnul usrah. Terkadang
kalimat-kalimat indah dan wajah ceria itu hanya hadir ketika di awal pernikahan saja. Berjalan waktu, berganti tahun, berbilang bulan, berganti tahun, mulailah melayu dan luntur kasih sayang, wajah ceria itu, dan kalimat-kalimat itu pun tidak hadir lagi. Tidak. Nabi SAW mengajari kita untuk al-mudawamah kepada pasangan kita, berlaku seperti baik, bahkan semakin tua semakin kita harus bisa menjaga perasaan dan kondisi pasangan kita. Maka itu ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, jadikanlah setiap ucapan kita itu ibadah kepada pasangan kita. Mari kita lihat bahwa betapa besarnya ungkapan baik itu, betapa besarnya pahala ungkapan baik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita SAW mengatakan bahwa inna fil jannati ghurafan yara zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ada sebuah ghuraf, ruangan di dalam surga itu yang yura zahiruha min batiniha, luar bisa dilihat dari dalamnya atau kebalikannya. Maka Abu Malik Al-Asy'ari berkata, liman hiya ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam, bagi orang yang bicaranya baik, wa at'ama ta'am, dan bagi orang yang memberikan makanan, wa bata qa'iman wan nasu niyam, dan dia salat malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Ismail, innal kalimatu thayyibata aghla 'inda az-zawjah fi katsiri min al-ahyan. Perlu kita sadari bahwa laki-laki, bahwa kalimat yang baik itu adalah sangat mahal bagi seorang wanita dalam setiap kondisi. Adapun pemberian Anda yang mahal seperti pakaian yang mahal dan mungkin sendal, sepatu, tas dan sebagainya, itu memang akan membuat dia gembira. Tetapi kegembiraan seorang wanita lebih besar jika Anda puji, jika Anda sampai dengan kata-kata indah, sehingga itu memberikan nutrisi ke badannya dan memuatkan kesehatannya. Maka perhatikanlah hal-hal yang seperti ini sehingga kita bisa memahami bahwa sesungguhnya hak mendapatkan ucapan baik dan kata-kata indah adalah perkara yang agung yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Mari kita lihat apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh husnul ushra, husnul suhbah wa thayyibul kalam di dalam rumah tangga Nabi SAW. Mari kita lihat contohnya. Ketika Nabi SAW bersama ahli baiti, keluarganya, Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kuntu ashrabu minal ina'i wa ana haid. Aisyah berkata, aku ketika itu minum minal ina wa ana haid, dan ketika itu aku dalam kondisi haid. Thumma nawalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian gelas yang aku pakai untuk minum itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u fahu ala mawdi' fiyah. Nabi mencari bekas bibir Aisyah yang ditempelkan di gelas tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bibirnya di bekas bibir yang menyentuh gelas yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tersebut. Ya Allah, ini keteladanan yang tingkat tinggi, level yang sangat tinggi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ata'arraqul irq wa ana haid. Aku makan daging, kata Aisyah, dan ketika itu juga aku haid. Fa'atiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadha' famahu fil mawdi' alladhi wada'tu fi fammi. Lalu daging itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mencari daging yang di situ ada bekas gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi menggigit di situ. Ini bukan hanya sekadar meletakkan, menggigit, tapi ini bentuk kasih sayang yang dilakukan Nabi SAW. Ini bukan hanya sekadar perkara-perkara yang ringan, bukan, tapi dia adalah tauladan yang mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang mesti kita tunaikan dalam kehidupan berumah tangga kita. Mudah-mudahan hak yang pertama ini bisa kita tunaikan dengan cara yang baik, yaitu
husnus suhbah wal kalimatut thayyibah, bahwa kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bisa bergaul dengan baik dan bisa berucap dengan kata-kata yang indah. Nabi SAW telah mencontohkan itu dalam kehidupan kita. Semoga kita semua bisa mengikuti dan bisa mencontoh Nabi SAW, ya, kemudian kita bisa menghidupkan dalam rumah tangga kita. Sungguh apa yang kita bahas ini adalah kehidupan nyata kita kaum muslimin, dan mari kita aplikasikan, berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan apa yang kita sampaikan ini dalam kehidupan rumah tangga kita. Wa barakallahu fikum, dan saya kembalikan ke Pak Rai. Barakallahu jazakumullah khairan atas materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas bisa kita pahami dan kita amalkan hendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk di line WhatsApp kita di 82373335531 sebelum kita tutup kajian di hari ini. Untuk yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal yang mubah mengenai hak-hak suami istri, apakah seorang suami atau saya itu boleh mengikuti keinginan istri terus tanpa bisa untuk menolaknya? Ini apakah akan berefek buruk atau seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Naam, di dalam kehidupan rumah tangga ada hal-hal yang terkadang diminta kita oleh pasangan kita, ya, diminta kita oleh pasangan kita untuk melakukannya. Saya katakan sebenarnya hal yang biasa kalau seandainya itu perkara-perkara yang diminta oleh istri kepada kita, itu adalah perkara-perkara yang boleh-boleh saja untuk kita ikuti karena padahal perkara mubah. Namun tentu kita ukur kemampuan kita. Ini yang menjadi poin kita. Artinya ketika istri meminta ini dan itu, sebetulnya hal yang biasa berlaku dan itu boleh meminta kepada suami, dan istri pun istri minta kepada suami dan suami minta kepada istri. Dalam hal yang mubah itu boleh-boleh saja. Karena itu perkara-perkara yang tidak dilarang dalam agama kita. Namun di dalam hal meminta kepada pasangan kita ada beberapa kaidah-kaidah yang mesti kita fahami. Yang pertama, jangan sampai permintaan-permintaan itu di luar batas kesanggupan. Yang sekiranya sanggup kita untuk melakukannya, yang sekiranya jika itu disanggupi oleh suami dan tidak membahayakan kepadanya, maka itu boleh-boleh saja. Namun terkadang banyak istri yang tidak sadar telah mendorong suaminya untuk melakukan perbuatan haram yang melanggar larangan agama sampai pada batasan tertentu. Ya, semisal berkubang dalam riba, melakukan tindak korupsi, atau bahkan menyakiti diri sendiri dengan bekerja overload di luar batas hingga terkena penyakit berbahaya karena banyaknya tuntutan-tuntutan ya dari seorang istri, kemudian sehingga suami ingin memenuhi keinginan istri, dia bekerja tanpa batas waktu, tanpa lelah melihat kesehatan. Nah, ini juga tidak baik. Atau seorang istri tidak sanggup untuk hidup, tidak mau hidup seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ketika suaminya ingin resign dari instansi yang di situ ada perkara-perkara riba, maka istrinya tetap mendorongnya. Kita belum sanggup untuk hidup seperti sederhana. Nah, ini batas-batas yang tidak wajar, ini tidak boleh. Maka boleh kita meminta kepada pasangan kita, baik istri atau suami, pada batasan-batasan yang mampu dan tidak melampaui syariat. Pada perkara mubah, jika tidak membahayakan baik kepada istri atau suami, maka ini boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Oleh itu kita tidak boleh memberikan
melebihkan batasan di luar kemampuan kedua pasangan kita, tanpa sehingga itu akan membahayakan diri dan bahkan mungkin menjatuhkan kepada hal-hal yang haram. Ya. Mungkin permintaan rumah itu kan mubah. Dan kemudian minta, saya tidak bisa tinggal di tipe 36, tapi saya tinggal ingin tipe-tipe besar. Nah, ini juga perlu kita pahami seorang suami dengan penghasilannya berapa. Ini juga perlu kita perhatikan kesanggupan suami kita. Nah, sekali lagi kaidah tadi yang menjadi batasan, berikanlah permintaanmu sesuai dengan kemampuan suami atau kemampuan istri. Jangan sampai permintaan itu melampaui batas sehingga menjatuhkan kepada perkara haram atau membuat dirinya sakit karena bekerja di luar batas dan kemampuan sebagai manusia. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Rahmat Saputra di Rokan Hilir. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, Ana lihat video dari salah seorang ustaz yang menjelaskan bahwa orang yang bermaksiat di kala sendiri itu ciri orang munafik, bisa memusnahkan amalan. Kemudian apakah chat kepada akhwat termasuk ke dalam bermaksiat di dalam atau di kala sendiri? Apakah ada batasan chat dengan akhwat supaya tidak termasuk ke dalam bermaksiat di kala sendiri atau tidak boleh sama sekali? Jazakumullah khairan. Naam. Adapun pertanyaan pertama kaum muslimin, jazakallahu khair Rahmat Putra, yang menanyakan orang-orang di dalam kesendirian lalu kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan renungan bersama, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang apa yang ditanyakan tadi dari sahabat Nabi Thauban, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamah bayda bidan fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat kelak dengan banyaknya kebaikan semisal gunung Tihama. Gunung Tihama ini gunung yang besar yang ada di kota Yaman. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjadikan tumpukan pahala tersebut menjadi debu yang bertebaran. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Kata Thauban, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Jangan-jangan kami termasuk di dalamnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Dengarkan baik-baik bagaimana sifat orang-orang yang mana Allah jadikan pahala yang banyak tadi, Allah jadikan debu yang berterbangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah saudara kalian, yakni muslim seperti kita. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar muslim, tetapi memiliki amalan yang unggul. Amalan istimewa itu salat malam, bukan amalan yang ringan. Orang ini di antara kebiasaannya adalah mendirikan malam dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka jika bersepian atau jika mereka dalam kesendirian, mereka merobek tirai,
dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam kesendirian itu dia tidak menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah balasan yang Allah berikan kepada mereka, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat secara zahirnya, bahkan menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah, namun di dalam kesendiriannya, di dalam kesepiannya, dia melanggar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Ibnu Majah di dalam kitab sunannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita bisa memahaminya, dan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita semuanya. Ada yang terkait dengan chatting maksudnya ya. Chatting pada hukum asalnya chatting baik itu melalui pesan singkat WA ataupun SMS itu dalam hukumnya adalah mubah. Baik itu kepada sesama kita dan sesama orang yang lawan jenis kita. Seorang ingin bertanya kepada seorang yang berilmu, itu boleh saja. Seorang akhwat bertanya misalnya, atau seorang ikhwan bertanya kepada ustadz, itu dalam perkara mubah. Namun di dalam chat tersebut maka tentu ada batasan-batasan. Batasan apa yang mesti dijaga? Melebihi dari apa yang tidak melebihi dari apa yang ingin kita tanyakan, atau tidak melebihi dari perkara-perkara yang ingin kita pertanyakan. Ya. Kalau sudah melebihi dari batas-batas itu, maka ini tentu tidak dibenarkan dalam syariat, karena ini bukan mahram kita. Tidak layak kita untuk berlama-lama dan berbicara panjang lebar untuk melayaninya. Jika ini tidak pada perkara-perkara yang dibutuhkan. Sekali lagi saya katakan bahwa hukum chat itu adalah hukumnya mubah, hukum asalnya, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Namun kalau chatting berhari-hari, bahkan mungkin di tengah malam, menyapa ikhwan yang itu bukan mahramnya, atau bertanya pada sesuatu yang bukan layak untuk ditanyakan dan lain sebagainya, ya, maka ini tentu perkara yang tidak baik di dalam agama kita, ikhwan. Bukan perkara yang mesti untuk kita lakukan. Hari ini banyak perkara perpecahan rumah tangga gara-gara kemajuan teknologi ini tidak dimaksimalkan dalam kebaikan. Kalau bahasa istilah hari ini CLBK muncul kembali gitu ya. Artinya masa lalunya yang pernah di zaman-zaman jahiliyah, barangkali zaman-zaman yang belum mengenal sunnah, ajaran dengan baik, maka mungkin kembali melalui hubungan Facebook dan lain sebagainya, dan tersambung lagi hubungan tersebut. Maka saya ingatkan, berbicaralah sesuai dengan kebutuhan dan berinteraksilah sesuai dengan keperluan. Kalau memang itu adalah bukan hal yang urgen untuk ditanyakan, kalau itu bukan perkara yang mesti untuk kita sampaikan melalui chat, maka ini lebih baik kita meninggalkan. Karena dalam Islam menutup jalan-jalan mafsadah itu lebih utama. Ya, makanya dalam Islam itu ada sebuah kaidah dikatakan saddu zari'ah, atau menutup jalan-jalan yang mendatangkan kerusakan itu lebih utama untuk kita tutup, dan menolak kemudaratan jika seandainya chat itu memberikan mudarat dalam perasaan kita. Apalagi seorang ikhwan akhwat yang lemah, belum menikah, tentu antum memiliki jiwa lemah, perasaan yang bergejolak, jiwa yang bergejolak. Nah, ini jangan dibuka pintu-pintu ini. Jangan dibuka pintu-pintu itu sehingga tidak ada celah bagi syaitan untuk merusak hati kita. Wabillahi taufik. Baik, untuk untuk jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke satu pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita tutup, dari Ummu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ini sepertinya mohon nasihatnya Ustaz. Perceraian tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila kita memang benar-benar sudah tidak bisa bertahan, apa yang harus kita lakukan? Sebagai wanita kita ingin diperhatikan, diperlakukan layaknya istri, dinafkahi dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz.
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Naam, perceraian bukanlah sesuatu yang dipuji dalam agama kita, namun dia adalah sebuah syariat yang mesti kita fahami. Manakala pasangan suami istri tidak lagi terjalin hubungan baik, manakala hubungan itu sudah mulai retak dan tidak bisa lagi diperbaiki, mungkin karena suami yang nusyus atau istri yang nusyus, baik itu dengan sikap yang tidak baik ataupun kata-kata yang tidak sopan, atau suami sudah melakukan banyak hal di dalam agama dilanggar dan diingatkan dan tidak mau untuk diperbaiki, maka sebelum itu semua terjadi, Islam telah memberikan sebuah solusi. An-Nisa, disebutkan surah An-Nisa, agar menghadirkan wali, hakim dari masing-masing kedua pasangan. Namun ketika hubungan itu tidak bisa lagi dihindari untuk dilakukan keputusan dengan cara perceraian, maka ini mesti ditempuh. Namun sebelum perceraian itu sekali lagi diambil, maka tentu lakukan perbaikan, lakukan perdamaian dengan cara pendekatan keluarga yang dianggap hakim dan bijak dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita, yang akan menyelesaikan perkara-perkara rumah tangga kita. Ya, banyak sekali terjadi bahwa ketika seorang istri diabaikan, tidak diberikan kasih sayang, seorang istri tidak diperhatikan, belanja tidak diberikan, yang penting dia tetap memberikan pelayanan dan khidmat kepada suami. Yang tahunya suami adalah makanan telah tersedia, rumah sudah bersih, anak sudah bersih, dan semuanya sudah beres, tanpa dia memperhatikan kewajiban yang mesti ditunaikan. Nah, ini tentu akan memberikan bekas luka di hati seorang istri. Nah, inilah pentingnya kita belajar insyaallah tentang hak pasangan suami istri ini dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan cara yang baik. Saya katakan bahwa banyak sekali di antara kita, kaum muslimin, kaum muslimat, tidak berbekal yang cukup dan tidak berilmu yang wajar, yang pantas di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Padahal rumah tangga merupakan sebuah kehidupan yang agung, yang darinya akan terpancar kebaikan yang banyak. Namun ketika itu tidak diilmui dengan cara yang baik, kita ini kan menikah asal suka, dia suka, keluarga ridha, kita menikah tanpa kita perhatikan visi dan misi, tanpa kita perhatikan tujuan menikah, dan tanpa kita perhatikan apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara sifat-sifatnya. Ya, yang penting dia suka, saya suka, kemudian orang tua ridha, kita menikah. Ilmu tentang tanggung jawab menjadi istri belum difahami. Ilmu yang menjadi tanggung jawab seorang suami tidak dipahami. Sehingga setelah kita menikah, punya anak, setelah kita menikah kita disebut suami dan dia disebut istri. Dan setelah berjalan hubungan pasangan ini, kita punya anak yang kita disebut ayah, dia disebut ibu. Tapi apa kewajiban yang mesti ada pada seorang suami dan apa kewajiban yang ada pada seorang istri? Tidak ada. Dan apa kewajiban dan tugas seorang ayah dan apa dan tugas kewajiban seorang istri tidak diketahui dengan cara yang baik. Sehingga berjalanlah seperti mengalirnya air. Ini tidak benar. Islam di dalam konsepnya ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Maka sebelum kita menikah, sebelum kita berpasangan, berhidup rumah tangga, maka pelajarilah agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, wabil khusus ilmu yang terkait dengan hubungan pasangan suami istri. Maka ajak suami kita yang belum mengenal kajian ini untuk mendengarkan, dan ajak istri kita yang belum mengetahui ilmunya, kita ajarkan kepada mereka. Maka kalau kita sama-sama mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh ustadz, oleh para dai kita, insya Allah itu akan sama-sama mudah bagi kita untuk mempelajarinya dan saling mempraktekkan.
Namun ketika ini timpang, maka inilah bermula akan terjadinya permasalahan rumah tangga. Sekali saya katakan bahwa perceraian bukanlah perkara yang terpuji, dan dia adalah sebuah syariat yang jika mesti terjadi, itulah yang harus diterima, maka terimalah dengan penuh ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ridhalah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan jangan sampai itu terjadi dalam rumah tangga kita. Namun jika seandainya terjadi, maka terimalah dengan hati yang lapang, dan tentu keputusan Allah yang lebih utama untuk kita terima daripada sekedar keinginan keputusan kita. Wallahu taala alam bisawab. Baik, barakallahu jazakumullah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh umum saya yang bertanya, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk permasalahan beliau. Baik, kita kelar untuk kajian hari ini. Di kesempatan hari ini, insyaallah besok kita akan kembali lagi di jam dan frekuensi yang sama, dan antum jangan kemana-mana, tetap setia di 91,1 FM Radio Robbani, Pengajian Ilmu dan Peradaban. Afan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup kajian hari ini dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.